Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah sekolah bernama SMA Muyong yang telah mendapat penghargaan sebagai sekolah bebas intimidasi selama 2 tahun berturut-turut. Akan tetapi fakta di dalam sekolah itu ternyata sangatlah berbeda dengan apa yang dipikirkan orang-orang. Karena di sekolah itu ada seorang murid bernama Sugeng dan dialah orang di balik setiap aksi perundungan yang terjadi di SMA Muyong, khususnya pada seorang murid bernama Jiman. Jiman selalu jadi sasaran kekerasan dari Sugeng dan gengnya. Murid lain yang ikut campur akan mendapat perlakuan sama. Bahkan para guru pun tidak berani menegur atau melaporkan kelakuan Sugeng meski aksi bullying yang dilakukan Sugeng dilakukan di muka umum. Beberapa bulan kemudian datanglah seorang guru magang bernama Sosimin yang terlihat sangat rajin menjalani tugasnya agar bisa diangkat menjadi guru tetap di SMA Muyong. Suatu ketika saat Simin sedang berada di toilet, ia mendengar guru-guru lain yang sedang membicarakan perihal guru magang sebelumnya yang mengalami perundungan oleh Sugeng dan berakhir bundir. Mendengar hal itu, Simin tentu sangat terkejut lalu mencari berita tentang guru magang yang meninggal itu dan ternyata pelakunya belum berhasil diungkap sampai saat ini. Tiba-tiba guru Jaekyong menelpon Simin dan Simin keluar dari toilet sambil berpura-pura tidak mendengar percakapan para seniornya dengan berpura-pura sedang mendengarkan lagu dangdut Scream. Sepulang sekolah, guru Jaekyong kemudian memberitahu Simin tentang kasus perundungan yang terjadi di sekolah dan meminta Simin untuk tetap diam jika dirinya ingin diangkat menjadi guru tetap di sana. Bu Jaekyong kemudian memperlihatkan sebuah video perundungan yang dilakukan oleh Sugeng kepada salah seorang nenek penjual kimbab di dekat area sekolah. Jiman tidak terima neneknya diganggu dan berusaha melindunginya, namun hal itu malah membuatnya dijadikan target sasaran Sugeng sampai saat ini. Simin yang tidak tahu harus berbuat apa kemudian memilih untuk melampiaskan amarahnya dengan terus berlatih tinju di sasana tinju milik ayahnya. Ternyata Simin adalah wanita tomboy mantan atlet tinju yang sudah memenangkan 6 kejuaraan tinju. Dirinya akan menahan semua rasa kesal atas perlakuan buruk terhadapnya saat di luar rumah dan akan melampiaskan kekesalannya dengan berlatih tinju bersama seorang temannya yang bernama Kwon Jong yang merupakan seorang polisi lapangan. Kwon Jong juga mengatakan bahwa perbuatan Sugeng selama ini tidak pernah dikasuskan meski ada orang yang sering melaporkannya ke pihak kepolisian dengan alasan kurangnya bukti, mengingat orang tua Sugeng merupakan pejabat tinggi kejaksaan. Keesokan harinya, Simin terkejut melihat aksi perundungan yang dilakukan Sugeng kepada Jiman secara langsung dan ternyata di sana ada murid lain yang bernama Byongjin yang mengawasi kejadian itu. Byongjin kemudian memperingatkan Simin untuk tidak ikut campur karena itu akan membahayakan karirnya. Karena tak tega melihat Jiman, Simin pun melancarkan aksinya dengan berpura-pura sedang berjalan sambil mengangkat telepon lalu menggagalkan serangan Sugeng dan berpura-pura terjatuh. Simin juga menyuruh mereka untuk segera kembali ke kelas dan berpura-pura tidak melihat perundungan yang dilakukan Sugeng. Di lain kesempatan, Jiman menemui Simin untuk meminta bantuan kepada Simin agar bisa membebaskan diri dari Sugeng. Jiman sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari melapor kepada guru sampai melapor ke pihak kepolisian, tapi malah dirinya yang disuruh pindah sekolah. Jiman merasa Sugeng lah yang harusnya pindah sekolah, bukan dirinya, dan bertanya-tanya kesalahan apa yang telah dirinya lakukan hingga harus menanggung perlakuan seperti ini. Simin pun bingung karena posisinya saat ini hanyalah guru magang dan jika sampai terlibat dalam masalah ini maka karirnya akan dipertaruhkan. Karena tak tahan terus berpura-pura, malamnya Simin nekat membuat laporan mengenai kasus perundungan di SMA Muyong. Simin juga mendatangi markas Sugeng dan gengnya untuk memberikan nasihat-nasihat khas guru konseling pada umumnya. Hal ini tentu tidak mempan karena Sugeng memanglah bandel dan tindakannya selalu ditutupi oleh orang tuanya. Hal yang tak disangka Simin terjadi. Ternyata laporan Simin malah membuat keributan besar di sekolah. Karena laporan yang dikirim Simin ke Dinas Pendidikan bocor ke sosial media dan langsung viral. Kejadian ini juga membuat Ibu Sugeng datang ke sekolah bersama dengan pengacaranya. Ibu Sugeng tidak terima dengan berita yang telah beredar karena menganggap hal itu sebagai pencemaran nama baik anaknya. Kepala sekolah dan seluruh guru dikumpulkan lalu Ibu Sugeng memaki-maki mereka semua. Simin akhirnya mengaku bahwa dialah orang yang telah membuat laporan itu, bahkan sampai berlutut di hadapan Ibu Sugeng untuk melindungi guru lain yang terus dimarahi oleh Ibu Sugeng. Di luar ruangan, Sugeng berkata kepada Jiman bahwa siapapun yang berusaha melindunginya akan mendapatkan masalah.
Saat rapat dengan kepala sekolah, Ibu Sugeng memerintahkan kepala sekolah untuk memecat Simin, namun Sugeng melarangnya karena Sugeng memiliki rencana lain terhadap Simin. Simin mencoba curhat kepada Kwonjong, namun masih saja tidak menemukan solusi karena pengaruh besar yang dimiliki orang tua Sugeng. Simin lalu pergi ke minimarket untuk merenung, namun dirinya malah diganggu oleh Sugeng dan gengnya. Simin terus menahan semua rasa emosinya. Untung saja pemilik toko datang menghampiri mereka dan membuat Sugeng pergi. Di perjalanan pulang, Simin tidak sengaja menabrak bapak-bapak temperamen. Meski Simin sudah meminta maaf, dirinya tetap dimaki dan mendapat kekerasan fisik. Dari kejadian ini, Simin sadar jika diam bukanlah solusi. Simin pun memutuskan untuk menghadiahi si bapak-bapak temperamen tadi dengan tendangan tanpa bayangan. Simin akhirnya memberanikan diri untuk melakukan aksi balas dendam kepada Sugeng meski dirinya harus menggunakan topeng kucing saat melancarkan aksinya agar tidak ketahuan. Di sebuah lapangan basket, Sugeng tampak sedang berkelahi dengan lawan mainnya. Dan di saat itulah Simin datang dengan topeng kucingnya dan langsung menghajar Sugeng sampai babak belur. Dari balik topeng, Simin merasa puas melihat wajah Sugeng yang nampak kesal karena dirinya yang biasanya menindas orang lain kini dihajar orang tak dikenal. Perkelahian mereka terpaksa dihentikan karena datangnya mobil polisi yang melintas. Dari kejauhan, Byung-jin yang ternyata juga ada di lokasi kejadian melihat Simin membuka topengnya. Keesokan harinya, kabar tentang Sugeng yang berhasil dikalahkan oleh orang misterius menyebar dengan cepat di sekolah. Banyak orang merasa puas dengan apa yang dialami Sugeng, sedangkan Simin terus berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Di sisi lain, Sugeng terlihat sangat marah dan tidak terima karena telah dikalahkan. Ia kemudian melampiaskan amarahnya dengan kebut-kebutan dan memukuli anggota gengnya. Lalu salah satu anggotanya menyuruh Sugeng melampiaskan kekesalannya kepada Jiman. Kali ini Sugeng menyuruh Jiman untuk membeli ayam goreng dengan menuliskan pesanannya di tubuh Jiman. Tak hanya itu, ia juga menyuruh Jiman untuk kembali dalam waktu 5 menit. Byung-jin yang kebetulan berada di kedai ayam goreng itu terkejut melihat kedatangan Jiman dengan keadaan yang menyedihkan. Byung-jin kemudian segera mendatangi Simin dan meminta untuk membantu Jiman. Tak lama kemudian, Simin sampai ke tongkrongan Sugeng dan gengnya. Di sana Simin kembali berusaha menghajar Sugeng. Namun di tengah-tengah pertarungan, Jiman datang dengan membawa pisau dan berniat menusuk Sugeng. Simin yang melihat hal itu pun langsung menghalau serangan Jiman yang menyebabkan salah satu lengannya terluka cukup parah. Setelah melancarkan aksinya, Jiman tiba-tiba berteriak seperti orang stres. Untungnya tak lama kemudian si pemilik kedai ayam goreng datang menjemput Jiman. Simin yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit. Si pemilik kedai adalah ayah Byung-jin sekaligus teman baik ayah Simin. Ayah Simin yang mengetahui anaknya terluka karena melindungi muridnya pun merasa tidak terima, sehingga ia akhirnya mendatangi Sugeng dan gengnya dengan memakai topeng kucing milik Simin. Namun sayangnya ia tak mampu mengalahkan Sugeng dan malah berujung babak belur dihajar bocah-bocah SMA. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, ayah Simin meminta maaf kepada Simin karena hubungan mereka memburuk semenjak Simin kalah dalam ajang seleknas kejuaraan tinju. Pada waktu itu Simin sengaja mengalah karena diberi sogokan pelunasan semua hutang ayahnya, sedangkan ayah Simin kecewa karena mereka sudah berusaha sampai ke titik tertinggi namun Simin malah mengalah. Setelah mengetahui alasan Simin yang sebenarnya dan juga mengakui kekecewaannya, mereka berdua pun akhirnya berdamai. Keesokan harinya, Sugeng langsung mencari identitas orang bertopeng kucing yang telah menghajarnya dengan memeriksa tangan setiap murid. Karena dirinya tahu siapapun orang itu pasti kini tangannya terluka akibat goresan pisau. Dalam pencariannya itu, Sugeng tidak sengaja melihat Simin dan menyadari perilaku Simin yang mirip dengan si topeng kucing. Sugeng segera mendatangi Simin dan membuktikan kecurigaannya. Sugeng kemudian menantang Simin untuk berduel di atas ring saat acara festival hari ulang tahun sekolah. Awalnya Simin ragu karena sebentar lagi ia akan resmi diangkat sebagai guru tetap di SMA Muyong. Namun setelah dirinya melihat surat pindah yang diajukan Jiman, hatinya kembali tergerak untuk membantunya. Simin mendatangi Jiman ke rumahnya lalu memintanya untuk datang ke sekolah saat festival ulang tahun sekolah. Dirinya berjanji akan membuat Sugeng berlutut di hadapan Jiman dan meminta maaf.
Hari festival ulang tahun sekolah pun akhirnya tiba. Hari itu Byungjin membagikan topeng kucing kepada para siswa untuk menunjukkan dukungannya kepada Simin. Pertandingan tinju antara Simin dan Sugeng pun dimulai. Di awal pertandingan, Simin kewalahan menghadapi serangan dari Sugeng. Sugeng sangat antusias untuk menghabisi Simin karena setelah ini tidak akan ada lagi orang yang menghalanginya. Sugeng sempat memojokkan Simin dan salah satu serangannya mengakibatkan penutup kepala Simin terbuka. Semua orang terkejut mengetahui orang di balik topeng kucing itu ternyata seorang perempuan. Saat Simin melihat Jiman yang datang menonton, semangat Jimin kembali bangkit dan dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, ia berhasil menyerang Sugeng. Di akhir pertandingan, Simin membuka topengnya dan membuat semua orang di sana terkejut. Orang-orang kemudian bersorak mendukung Simin dan membuat Simin menjadi semakin bersemangat untuk menghajar Sugeng. Kepala sekolah datang untuk memperingatkan Simin jika dirinya terus melanjutkannya maka dirinya akan dipecat. Status guru tetap sudah tidak penting lagi bagi Simin. Simin terus-menerus menghajar Sugeng dan berhasil menendang Sugeng hingga keluar dari ring. Simin membawa Sugeng ke hadapan Jiman lalu menyuruhnya untuk meminta maaf. Sugeng tidak mau meminta maaf dan malah bersikap arogan. Jiman berkata dirinya tak membutuhkan kata maaf dari Sugeng karena melihat Sugeng kalah saja sudah cukup baginya. Saat Simin dan Jiman ingin meninggalkan tempat pertandingan, Sugeng menyerang Simin dengan menggunakan papan. Namun Simin berhasil melancarkan jurus tendangan tanpa bayangannya. Setelah kejadian itu, Jiman dan murid-murid lain secara resmi melaporkan Sugeng ke polisi dan di saat itu salah satu teman Sugeng datang untuk memberikan bukti berupa video-video perundungan yang dilakukan Sugeng. Berkat itu polisi bisa segera menangkap Sugeng. Penyelidikan ulang kasus guru magang yang meninggal juga dilakukan dan kini orang tua Sugeng tidak bisa menutupi kasus anaknya lagi. Saat ditangkap, Sugeng masih bersikap arogan dan tidak mau meminta maaf persis seperti kelakuan anak pejabat di Konoha. Sementara itu, Simin memutuskan untuk mengundurkan diri dari SMA Muyong dan menjadi instruktur senam sambil melamar kerja di sekolah lain. Hingga suatu hari Simin mendapat panggilan untuk magang di sebuah sekolah elit. Di hari pertama kerja, dirinya sudah diperlihatkan tingkah siswa yang memiliki ciri-ciri sifat perundung.